Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara dan semua audiens dari Misteri Channel. Nah, selamat bertemu kembali bersama saya Kuntari. Nah, kali ini saya akan membagi 3 tips bagaimana caranya membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Oke, Bapak Ibu dan semua audiens sudah siap? Nah, sekarang kita simak ya. Yuk, apa saja sih? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terlebih dahulu, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kuntari SPDI, Bapak Ibu. Saya merupakan guru kelas 6 dari SD Negeri 01 Simego, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini saya membuat video dengan tujuan sebagai aksi nyata pelatihan mandiri seri Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Ini dia 3 tips bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Oke, Bapak Ibu hebat, kita harus tahu bahwa berpikir kreatif merupakan kompetensi yang penting untuk dimiliki oleh anak, karena berpikir kreatif dapat mengasah kecerdasan otak mereka. Nah, selanjutnya yang menjadi utama adalah berpikir kreatif sangat penting untuk masa depan siswa, karena siswa yang kreatif akan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka, sebab anak akan mencari cara untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif artinya menaikkan skor kemampuan siswa dalam menghadapi masalah, kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan untuk penyelesaian masalah. Siswa dikatakan memahami masalah bila menunjukkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa memiliki kefasihan dalam menyelesaikan masalah bila dapat menyelesaikan masalah dengan jawaban bermacam-macam yang benar secara logika. Lalu dalam hal ini siswa memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah bila dapat menyelesaikan soal dengan 2 cara atau lebih yang berbeda. Siswa memiliki kefasihan dalam menyelesaikan masalah bila dapat menyelesaikan masalah dengan jawaban bermacam-macam yang benar secara logika. Lalu dalam hal ini siswa memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah bila dapat menyelesaikan soal dengan 2 cara dan benar. Siswa memiliki kebaruan dalam menyelesaikan masalah bila dapat membuat jawaban yang berbeda dari jawaban sebelumnya atau yang umum diketahui oleh siswa lainnya. Nah, kreativitas ini merupakan proses belajar yang ada dalam diri anak. Bersama dengan kecerdasan, motivasi minat, dan perhatian, kreativitas ini mampu memberikan pengalaman yang banyak pada siswa. Ketika siswa banyak mempunyai pengalaman, maka tidak akan diragukan lagi kepercayaan diri untuk melalui semua proses belajar yang akan anak tempuh. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif wajib diasah sejak anak sekolah. Nah, tips yang pertama yaitu dengan bermain. Nah, bermain sendiri adalah hal yang menyenangkan bagi siswa. Selain itu, bermain juga dapat menjadi sarana belajar bagi siswa. Dengan bermain, maka siswa akan lebih tenang, sehingga apa yang siswa lihat dan dengar akan mudah diingat di dalam memori mereka. Nah, oleh karenanya, ajaklah anak bermain dengan beragam permainan. Tapi perlu diingat, bermain yang tidak hanya sekedar menyenangkan, tetapi pilihlah permainan yang mendidik bagi siswa, tetapi tidak membuat siswa merasa tertekan atau terpaksa. Kemudian dalam hal ini akan membuat anak menjadi memiliki banyak pengalaman yang memicu kreativitasnya. Sesekali biarkan anak-anak bermain bersama teman-temannya, pak orang tua atau guru ikut di dalamnya. Hal ini akan membantu anak untuk berinteraksi dengan baik. Tips yang kedua yaitu mengeksplorasi banyak tempat. Nah,
Bapak Ibu ajaklah siswa untuk Pak orang tua atau guru berkunjung sekali-kali ke tempat keluar kelas seperti hutan kota atau taman, perpustakaan, pantai, dan pusat perbelanjaan atau pasar dan lain sebagainya. Tidak harus yang jauh, tetapi yang terpenting siswa diajak untuk belajar di luar kelas. Dengan mengajak anak belajar di luar, maka siswa akan menemukan banyak hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka rasakan atau jarang mereka rasakan. Hal ini akan memperkaya pengalamannya. Nah, selain memperkaya pengalaman, mengajak anak jalan-jalan akan membuat otak menjadi lebih segar. Apabila jadwal keluar dilakukan 2 minggu sampai 1 minggu sekali, maka otak siswa akan lebih sering diperbarui daripada hanya belajar di balik tembok kelas. Nah, tips yang ketiga yaitu memberi ruang berkreasi. Untuk meningkatkan siswa berpikir kreatif, berilah ruang kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan yang anak inginkan. Janganlah membuat patokan yang membuat anak merasa terbatasi. Hal ini akan membuat anak tidak berkembang sama sekali. Apalagi ketika anak dilarang untuk melakukan ini itu. Cukup perhatikan dari jauh saja dan berikanlah alat-alat yang tidak membahayakan mereka. Selagi tidak melanggar norma dan yang tidak terlalu berbahaya bagi anak, orang tua dan guru sebaiknya cukup melihat dari jauh karena ketika anak bereksplorasi dengan kreasinya sendiri, ada banyak hal loh yang akan anak temui. Lalu catatlah apa yang mereka lakukan. Hal ini akan membantu guru melihat perkembangan apa saja yang telah anak capai dari eksplorasinya itu. Nah, ini dalam jenjang SD pastinya akan sangat membantu melihat perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya. Sehingga guru tidak akan repot membuat kegiatan yang dapat memunculkan perkembangan itu. Nah, adanya ruang berkreasi ini sehingga bisa membuat anak bebas bereksplorasi dengan beragam hal, mulai dari melihat dan mengamati benda-benda di sekitarnya ataupun yang muncul dalam ide berpikirnya. Tips yang selanjutnya yaitu membuat sesuatu bersama. Ajaklah anak membuat proyek bersama. Buatlah kelompok kecil atau besar, tentukan benda yang ingin dibuat dalam proyek ini, tetapi jangan batasi apa yang akan buat dalam benda tersebut. Ketika anak mengerjakan proyek bersama, maka akan terbentuk ide-ide menarik dari masing-masing anak. Di sini, anak akan belajar memutuskan ide yang mana yang akan mereka gunakan untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Apakah dari salah satu anggota saja atau memasukkan semua ide dan sehingga menjadi salah satu. Hal ini akan membantu guru melihat perkembangan sosial emosional anak dan pemecahan masalahnya. Guru cukup memberikan arahan saja. Selebihnya, biarkan anak bertanggung jawab dalam keberlangsungan pembuatan proyek itu. Jangan lupa beri apresiasi untuk mereka ya Bapak Ibu semua. Nah, sekian tips dari saya, semoga bisa membantu dalam pembelajaran Bapak Ibu semua untuk lebih lagi dalam meningkatkan kreativitas anak. Oke. Sampai jumpa di video Mistari Channel selanjutnya. Saya Gunari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mistari Channel, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tunggu video menarikku selanjutnya. Terima kasih.